Ya mungkin video tadi udah sering banget kamu lihat di FYP atau beranda kamu, dimana katanya ada beberapa SPBU plat merah yang sepi akan pembeli, dimana masyarakat banyak yang pindah haluan untuk ngisi BBM di SPBU swasta. Ya ini akibat dari kasus yang baru-baru ini terungkap, yaitu kasus yang ini. Tapi di video kali ini kita nggak akan bahas tentang kasusnya, kita nggak akan bahas tentang korupsinya, karena itu bukan ranah dari channel ini. Tapi di video kali ini kita akan bahas satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus tersebut, yaitu pentingnya menjaga kepercayaan. Ya dari kasus itu kita bisa tahu kalau rasa percaya masyarakat akan BBM yang dijual oleh SPBU plat merah itu sudah hilang. Apalagi bagi mereka yang selama ini mengisi BBM round 92, dimana mereka udah bertahun-tahun ngisi BBM tersebut, udah yakin akan kualitasnya, tapi tiba-tiba terungkaplah kasus yang sangat mencengangkan yang membuat masyarakat itu hilang rasa percayanya sampai akhirnya pindah haluan untuk mengisi BBM di SPBU swasta. Yang tadi SPBU swasta itu cuma buat segelintir orang yang mau ngisi di situ, sekarang jadi ramai, jadi ngantri, jadi banyak yang mau ngisi di SPBU tersebut. Begitu juga dengan gue udah 3-4 bulan selalu ngisi di SPBU swasta, bahkan sebelum kasus itu muncul di permukaan. Ya awalnya gue pindah haluan itu karena gue baca dan ngeliat banyak banget berita yang bilang ada beberapa mobil yang bermasalah dan masuk bengkel setelah mengisi BBM round 92 dari SPBU plat merah. Ya berarti kan ada yang gak beres tuh. Dan akhirnya karena gue takut juga ya, gue pindah haluan juga untuk mengisi BBM di SPBU swasta. Sampai akhirnya tiba-tiba muncullah kasus yang kemarin yang ngebuat rasa percaya gue itu semakin hilang, semakin hancur berkeping-keping, dan semakin gue gak percaya akan kualitas BBM yang dijual oleh SPBU plat merah. Bahkan kemarin ketika gue ngisi bensin di SPBU swasta, which is di kota gue itu adanya Shell, dan biasanya gue itu ngisi BBM yang round 92, yaitu yang Shell Super. Pas lagi gua ngantri, tiba-tiba mas operatornya itu datang dan nyamperin mobil gue. Dia bilang kalau katanya Supernya itu habis dan baru restock itu besok pagi. Awalnya gua mikir-mikir karena kan perbedaan harganya lumayan lah, apalagi mobil kan isinya banyak gitu. Jadi perbedaan harganya itu lumayan. Ya tapi setelah dipikir-pikir, daripada gua ngisi di SPBU sebelah yang kualitasnya itu udah gua nggak percaya, lebih baik gua mengeluarkan uang lebih untuk tetap bisa mengisi BBM di Shell yang kualitasnya gua masih percaya sampai saat itu. Ya akhirnya gua berkorban deh untuk mengeluarkan uang lebih agar tetap bisa mengisi BBM dari SPBU Shell yang kualitasnya masih gue percaya sampai saat itu. Ya yang tadi gue ceritakan itu merupakan contoh nyata dari hancurnya rasa kepercayaan, dimana kepercayaan itu bagaikan kaca yang kalau hancur itu akan susah untuk dikembalikan. Bahkan mungkin orang-orang akan lebih berkorban untuk nggak menyusun kaca itu lagi. Karena kalau dipaksakan untuk disusun ulang, itu pun hasilnya mungkin nggak akan sesempurna seperti awal. Jadi kepercayaan merupakan hal yang harus dijaga dan jangan sampai dihancurkan. Karena kalau sudah hancur, itu akan susah untuk dikembalikan. Dari kasus tersebut, kita bisa belajar bahwa rasa kepercayaan itu merupakan hal yang harus dijaga. Karena kepercayaan itu merupakan hal yang susah untuk dibangun, butuh waktu yang lama, bahkan berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Tapi rasa kepercayaan itu bisa hancur hanya dalam hitungan detik. Maka dari itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang lain, oleh orang-orang di sekitar kamu, oleh orang-orang terdekat kamu, seperti keluarga, teman, sahabat, saudara, atau mungkin rekan kerja kamu. Karena kepercayaan itu merupakan hal yang sangat penting dan merupakan dasar dari sebuah hubungan. Tanpa rasa percaya, tanpa kepercayaan, hubungan itu akan goyah. Karena kepercayaan itu bisa memberikan rasa aman, dan kita nggak perlu terus-terusan merasa curiga ataupun ngerasa was-was. Dan yang perlu dipahami, kepercayaan itu bagaikan kaca yang mudah hancur. Bahkan kebohongan-kebohongan kecil yang kita selalu anggap sepele itu bisa ngerusak dan menghancurkan kepercayaan, apalagi kebohongan besar. Contohnya, kayak kamu ngajak teman kamu untuk kerja kelompok, tapi dia beralasan nggak bisa hadir karena ada keperluan keluarga. Tapi tiba-tiba kamu itu tahu faktanya, kalau ternyata teman kamu itu nggak ada urusan keluarga, dia hanya malas untuk ikut kerja kelompok. Ya mungkin hal ini kelihatan sepele, tapi bikin kamu kesel dan bikin kamu nggak percaya lagi terhadap dirinya. Ya mungkin next time kalau misalnya dia beralasan lagi itu, kamu itu nggak akan semudah itu untuk percaya dengan alasannya. Ya ini contoh dari rusaknya rasa kepercayaan. Dan kepercayaan juga bisa hancur akan janji-janji palsu. Karena janji itu bukan hanya soal kata-kata, bukan hanya soal omongan, tapi soal komitmen. Dimana ketika seseorang itu berjanji palsu, itu akan merusak kepercayaan dari orang yang dijanjikannya. Contohnya nih, ada teman kamu yang mau bayar utang. Dia bilang mau bayar tanggal sekian. Pas hari H kamu tagih, tapi nggak ada kabar. Yang ternyata itu cuma janji palsu.
ya pasti kamu kan akan kesel. Dan mungkin kalau next time dia janjiin lagi, kamu itu nggak akan sepercaya itu lagi. Kamu itu nggak akan semudah itu lagi untuk percaya sama teman kamu. Ya itu juga contoh dari rusaknya rasa kepercayaan. Ya jadi emang kepercayaan itu bagaikan kaca yang gampang hancur. Jadi kepercayaan itu merupakan hal yang sangat harus kamu jaga. Karena ketika kepercayaan itu hancur, maka akan susah dan bahkan sangat susah untuk dikembalikan. Jadi pastikan kamu itu selalu menjaga kepercayaan yang sudah dikasih oleh orang-orang terdekat kamu, oleh orang-orang sekitar kamu, seperti keluarga, teman, sahabat, ataupun rekan kerja. Karena sekali kepercayaan itu hancur, maka akan susah untuk dikembalikan dan pasti akan sangat berpengaruh untuk kedepannya. Lalu gimana caranya agar kita bisa selalu menjaga kepercayaan biar nggak rusak? Ya kita akan bahas di part yang terakhir, part ketiga, cara menjaga kepercayaan biar nggak hancur ataupun rusak. Yang pertama, jujur dalam hal kecil maupun hal besar. Ya, kejujuran merupakan fondasi dari kepercayaan. Kalau kita ingin dipercaya oleh orang lain, maka kita harus bertindak dan berkata jujur dalam hal besar maupun hal kecil. Misalnya, kamu datang telat ke suatu acara. Daripada kamu berbohong dengan alasan telat karena macet di jalan ataupun hal lainnya, lebih baik kamu berkata apa adanya. Karena ketika kamu berbohong dan orang tersebut tahu kalau kamu berbohong, maka rasa percaya terhadap kamu dari orang tersebut itu akan rusak dan mungkin akan hancur dan mungkin akan sulit untuk dikembalikan. Jadi lebih baik berkata apa adanya dan tidak berbohong daripada berbohong dan menghancurkan rasa percaya orang lain terhadap diri kamu. Jadi mulai sekarang selalu berkata jujur apapun yang terjadi, karena jujur itu nggak susah. Dan mulai sekarang itu harus dibiasakan untuk menghilangkan kebohongan kecil yang kita anggap sepele. Karena walaupun kita anggap sepele, tapi hal tersebut bisa menghancurkan kepercayaan. Yang kedua, jangan buat janji yang nggak bisa kamu tepati. Setiap janji yang kita buat adalah komitmen. Kalau kita terus-terusan membuat janji palsu yang nggak bisa kita wujudkan dan selalu kita ingkari, maka lama-kelamaan orang itu akan mencap diri kita sebagai orang yang bisa diandalkan dan nggak bisa dipercaya. Dan pastinya akan menghancurkan kepercayaan orang kepada diri kita. Contohnya, dalam hubungan, kalau kamu berjanji akan selalu ada di saat pasanganmu butuh, tapi kenyataannya kamu itu sering menghilang, apalagi ketika pasanganmu lagi ngedown, lagi butuh support, kamu menghilang, lama-lama ya dia nggak akan percaya lagi kalau kamu itu akan selalu ada, nggak akan percaya lagi akan janji-janji kamu. Jadi pastikan sebelum kamu membuat janji itu, kamu itu bisa menepatkan janji tersebut dan nggak akan ingkar akan janji tersebut. Kalaupun di tengah jalan kamu nggak bisa menepati janji tersebut, ya kamu bisa mengkomunikasikan terhadap orang yang kamu beri janji tersebut, agar orang tersebut itu nggak kecewa dan nggak akan hilang ataupun nggak akan hancur rasa percayanya terhadap diri kamu. Jadi mulai sekarang coba perhatikan lagi sebelum berjanji, pastikan diri kamu itu bisa menepati janji tersebut. Yang ketiga, belajar meminta maaf dengan tulus kalau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan. Ya tidak ada manusia yang sempurna, pasti setiap manusia itu pernah melakukan sebuah kesalahan, baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Tapi yang jadi pembeda antara manusia satu dengan yang lainnya adalah cara dia menangani masalah ataupun kesalahan tersebut. Ya ada orang yang tidak mau mengakui kesalahannya dan selalu mencari kambing hitam, sampai-sampai dia kehilangan kepercayaan dari orang sekitarnya. Tapi ada orang yang selalu meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dan dia bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Contohnya ada teman kamu nge-WA nih butuh bantuan, tapi kamu lupa bales WA tersebut. Ya daripada kamu mencari alasan yang berbohong, mencari kambing hitam, lebih baik kamu bilang apa adanya kalau kamu lupa bales. Kalau misalnya kamu cari kambing hitam, kemudian berbohong, cari alasan yang gak masuk akal, dan teman kamu itu tahu, ngerasa kalau kamu itu berbohong, ya mungkin rasa percaya dari teman kamu itu akan hilang, dan ujung-ujungnya kepercayaan dari teman kamu itu akan hancur dan akan susah untuk dikembalikan. Jadi daripada kamu mencari-cari alasan yang gak jelas, mencari kambing hitam untuk disalahkan, lebih baik kamu itu mengakui kesalahan kamu dan berani untuk minta maaf kalau misalnya kamu itu salah. Dengan hal itu, maka kepercayaan dari orang lain itu gak akan hilang dan mungkin akan lebih percaya dengan diri kamu. Jadi belajarlah untuk meminta maaf ketika kamu melakukan kesalahan dan akui kesalahan kamu itu. Oke, mulai sekarang jangan lupa untuk selalu menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang lain terhadap diri kamu, baik itu dari orang sekitar maupun orang terdekat kamu seperti keluarga, teman, sahabat, atau mungkin rekan kerja kamu. Oke, sekian aja video kali ini. Kalau misalnya bermanfaat, boleh kamu like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu biar kita sama-sama bisa menjaga sebuah rasa kepercayaan dan bisa menjadi versi terbaik di tahun 2025.